Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Askar Bani di channel ini. Nah, video kali ini saya mau jalan-jalan kampus ya. Mau jalan-jalan di kampus sambil berbincang-bincang santai guys ya. Sambil berbincang-bincang santai ya, membahas ya tentang keislaman gitu ya. Apalagi sekarang Ramadan ya. Jadi ngebahas tentang Ramadan. Dan saya juga ditemanin bersama Kang Rafli ya. Saya ditemani Kang Rafli, beliau gitu ya, mahasiswa UN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Jadi sama satu kampus, jurusan agroteknologi ya. Agroteknologi semester berapa ya? 4 ya? Ya, semester 4. Jadi kakak kelas ya, kakak tingkat saya guys. Nah, Kang, sambil jalan aja Kang. Oke. Bulan Ramadan ini Kang ya, ada momentum-momentum yang sangat spesial ya. Ada ya seperti Nuzulul Quran gitu kan. Nuzulul Quran itu adalah momentum yang sangat sakral gitu. Yang sangat sakral. Kan diturunkannya Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, betul kan? Ke langit dunia itu kan? Iya. Diturunkan dari surga ke langit dunia gitu ya. Jadi nggak langsung ke bumi gitu kan. Nah, terus ketika diturunkannya Al-Quran ke bumi itu hanya ketika peristiwa penting. Misalkan ada peristiwa perang, turun ayat tentang nuzul gitu. Iya, asbabun nuzul gitu kan. Ketika ayat tentang perang karena ada peristiwa perang gitu kan. Apakah betul begitu Kang? Ya, kalau kita bicara bulan Ramadan ini kan memang bulan yang spesial ya. Iya, bulan yang spesial di mana apa ya namanya, nuansa Islam itu begitu kental kita rasakan di Ramadan ini. Ngaji gitu kan. Bahkan orang-orang itu kemudian yang tadinya suka kemudian untuk berlaku maksiat itu kan, tiba-tiba pada bulan Ramadan ini tiba-tiba mereka drastis berubah gitu kan. Dan itu adalah satu hal yang positif. Dan salah satu hal yang ada di Ramadan yang luar biasa itu yang tadi antum katakan, adanya Nuzulul Quran, peristiwa besar yang kemudian menandai suatu revolusi besar di bumi ini, yang dibawa oleh Rasulullah kan. Yang mana itu, pada saat itu diturunkanlah Al-Quran yang tadi antum katakan. Yang mana Al-Quran ini salah satu bentuk rahmat Allah, kesayang Allah kepada kita. Sebagai hambanya, sebagai umatnya, kita diberikan petunjuk sebaik-baiknya petunjuk. Karena itu sebagai pedoman hidup. Pedomannya juga. Sebagai apa ya? Manual booknya lah kita. Sebagai manusia kan harus punya jalan, harus kemana sih kita itu. Nah, maka Al-Quran ini menjadi pedoman untuk kita. Yang mana Al-Quran ini pertama paripurna dan juga sempurna. Rahmat juga ya. Rahmat Allah juga. Sehingga Al-Quran ini dengan Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Bahkan ya Kang, kalau misalkan orang yang membacanya dapat pahala Kang ya? Dapat pahala. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu atau apapun yang terkait dengan Al-Quran menjadi sesuatu yang spesial. Masya Allah. Misalkan nih, dekat Al-Quran langsung kita tuh kayak spesial gitu ya Kang ya? Malaikat yang menurunkan Al-Quran siapa? Jibril. Menjadi sebaik-baiknya malaikat. Masya Allah. Manusia yang diturunkan Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Menjadi sebaik-baiknya nabi, baik-baiknya makhluk. Jadi kalau orang dekat Al-Quran pasti akan baik hidupnya. Jangankan orang, bulan saja di antara 12 bulan yang paling istimewa apa? Ramadan. Karena apa? Diturunkan Al-Quran di sana. Oh, jadi intinya tuh hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan spesial gitu. Akan spesial. Maka bahkan pada masa itu Al-Quran ini menjadi apa ya? Tonggak perubahan besar lah. Dulu kan kita tahu budaya di Quraisy itu luar biasa barbar lah ya. Kalau kita katakan sekarang, di mana wanita kemudian dibunuh gitu kan. Kemudian homer, judi di mana-mana. Tapi hal biasa lah. Udah hal biasa gitu. Udah kehidupan jahiliyah ya. Tapi ketika ada Al-Quran, Rasulullah mendakwahkannya, kemudian umat itu berubah dari yang tadinya jahiliyah menjadi khair ummah. Nah, Kang, ya yang saya ingin tanyakan Kang. Kan kata Akang tadi kan bilang ya, orang yang dekat Al-Quran, orang yang selalu mengamalkan apa yang ada di Quran, dia akan baik gitu kan Kang. Dia akan baik. Nah, misalkan kayak orang yang dulunya tuh sangat keras gitu kan. Sangat keras
sangat keras kepada Islam itu, kepada Islam. Nah, tetapi ya seperti contohnya sahabat Nabi gitu kan, Umar ya kan ya, Umar kan ya, Umar bin Khattab. Nah kan beliau itu sangat keras ya Kang, jeger lah kayaknya, istilah nama jeger lah buat di Sunda mah ya, jeger. Tetapi ketika beliau mendengarkan gitu kan surat Toha ya Kang, mendengarkan surat Toha itu kan termasuk ayat dari Al-Quran kan, tapi beliau tuh merasa tersentuh, sakit itu jeger Kang, berubah gitu. Berubah drastis gitu Kang. Nah tapi dari yang tadinya menentang, nah jadi khalifah gitu. jadi khalifah, jadi khairul ummah gitu kan. Nah Kang, tapi Kang menurut Akang gitu Kang, kenapa gitu kan, kenapa kita yang selalu ngaji istilahnya mah ya pasti ngaji ya seayat sehari mah gitu, tapi kenapa masih gini-gini aja gitu, masih kayak nggak ada perubahan, masih ya gitu, subuhnya kadang telat gitu, aduh subuh kadang telat. Jadi gimana mau mengubah bangsa, mengubah umat, tapi kitanya aja ngubah diri sendiri, bangun subuh aja masih susah gitu Kang. Ya memang realita saat ini yang kita hadapi, bahwa memang Al-Quran ini pada masa kita ini menjadi sesuatu yang mudah untuk dibaca. Dulu itu kan lembaran-lembaran, bahkan di batu, di tulang gitu kan ditulisnya, sehingga kan sulit untuk kemudian membacanya. Tapi saat ini alhamdulillah kemudian kita diberikan Al-Quran yang dengan mushaf yang baik, udah sempurna lah Kang. Udah sempurna lah, tinggal baca aja, dan juga tinggal menghafal. Dan juga yang jadi anehnya adalah ketika Al-Quran ini mudah kita baca, mudah kita pahami, justru kok Quran ini tidak menyokong supaya umat ini bangkit kembali. Justru umat ini, justru saat ini ada pada titik nadir, titik bawahnya, dimana diintimidasi gitu kan. Kemudian kehidupan yang kita sarankan diatur dengan Al-Quran, atau kita berdasarkan Al-Quran, justru kadang-kala kita dihujat gitu kan, Kayak wah ini kayak gini. ya gitu kan, jadi sensitif banget gitu kan. Padahal justru dengan Al-Quran justru umat ini bisa bangkit gitu. Dengan Al-Quran perubahan ke arah lebih baik itu bisa kita bangkit. Artinya apa? Artinya ada sesuatu dalam diri umat ini, di mana umat ini masih kemudian memilih-milih hal. Jadi apa yang disukai dalam Al-Quran ya pilih, ya ambil, kita terapkan. Tapi kalau yang misalkan Al-Quran perintahkan tapi ia tidak suka, ia lebih menolak, udah. Jadi kayak kalau kita ke parasmanan kan, ke yang parasmanan milih-milih mana daging gitu. Ya kehajatan kan kita milih mana makanan yang kita suka. Tapi kalau nggak suka ya udah, nggak apa-apa, kita lewat aja. Lewat skip. Ya padahal kan sebenarnya Islam nggak seperti itu. Islam itu komprehensif kan, menyeluruh, syumul artinya kan menyeluruh. Kita pun harus mengambilnya secara menyeluruh juga. Maka itulah kemudian yang menjadi PR besar kita, bahwa konsekuensi Al-Quran ini perlu kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Dari kemudian kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan, sampai bangun lagi gitu kan. Hingga ketika tidur itu, dari tidur ke tidur kita menjalankan dengan Al-Quran, maka insya Allah ketika mati pun kita bisa bangkit dengan Al-Quran gitu. Bahkan di dunia pun kita bisa bangkit dengan Al-Quran. Nah Kang, kita kan sebagai milenial nih Kang ya. Milenial ya, yang dimana hidup tuh serba modern Kang, serba modern, dimana semuanya itu bisa diakses Kang. Ya kan bisa diakses. Nah Kang, kita tuh bagaimana ya Kang ya, bagaimana cara kita menyimbanginya gitu kan, menyimbanginya dengan teknologi gitu. Terus juga kita sebagai milenial juga bagaimana cara mengamalkan Al-Quran di era begini Kang, dimana ya yang kezoliman itu kayak berkuasa Kang, kezoliman berkuasa, terus yang kebenaran tuh terasa tertindas. Putar balikan. Iya, diputar balikan, dimana yang betul disalahkan, yang salah dibetulkan Kang. Ya aneh ya. Gimana Kang? Nah jadi memang milenial itu salah satu generasi yang unik dan khas gitu, punya karakteristik tersendiri dan juga potensi yang besar pada setiap milenial itu. Dan milenial itu kan terhitung dari angkatan kita. Kalau milenial paling awal itu mungkin sekarang sudah berusia 40-an lah, 30-40. Nah, itu milenial awal ya? Milenial generasi awal. Kita ini milenial generasi akhir. Kita ini di kelahiran 97, 2000, 2001, 2002 lah, itu adalah milenial akhir. Itu angkatan kita, dan yang kita pun punya potensi pada milenial itu. Kita punya karakteristik khusus yang kemudian kalau itu diarahkan ke arah yang lebih baik, itu bisa berdampak baik untuk umat ini, untuk bangsa ini gitu kan. Maka di samping potensi itu, jangan sampai kemudian pemuda itu
memaksimalkan potensi itu ke jalan yang salah, ke jalan yang berbelok gitu kan. Tapi justru harus stay on the track kepada apa ya namanya, jalur kendali yang ideal gitu kan. Maka salah satu hal tadi yang kita sampaikan bahwa jalur kendali milenial yang perlu untuk kemudian dijadikan senantiasa pedoman adalah Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini pasti bisa merubah suatu kaum. Al-Quran, iya pasti. Karena apa? Sunatullahnya, kebangkitan itu ada ketika suatu generasi dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, menghafal, membaca, mendakwahkan, bahkan menerapkan, mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dan sebaliknya, sunatullah juga bekerja ketika suatu kaum atau generasi itu mulai mencampakkan Al-Quran, maka kebalikannya, kalau tadi itu bisa bangkit, justru ini bisa hilang, lenyap, bahkan turun gitu kan, bukan jatuh lah gitu kan, runtuh gitu kan. Sebagaimana apa? Sebagaimana kan kita baca di sejarahnya Turki Utsmani kan, dulu ketika penjajah masuk kan, Al-Quran kan sedikit demi sedikit mulai dicampakkan, mulai dihilangkan undang-undangnya yang tentang Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya kan pada masa itu 1924 akhirnya udah utuh. Dan di sanalah kemudian sampai saat ini itu menandai kita ada di fase ketika umat ini ada di titik akhirnya, ada di bawahnya. Iya, maka pun di pundak kita sebenarnya ada suatu amanah dari generasi awal kita gitu ya. Supaya apa? Supaya kemudian kita membangkitkan umat ini kembali. Walaupun memang umat ini pasti akan bangkit. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita gitu? Ya, yang jadi pertanyaan itu ketika kebangkitan itu sudah menjadi kepastian atau keniscayaan, kita ada di mana? Apakah kita hanya sebagai penonton? Apakah kita sebagai agen di sini? Gitu? Atau menjadi apa? Pemeran atau yang paling parah adalah sebagai penantang kebangkitan itu sendiri. Kita mau memilih yang mana? Maka itulah kemudian Al-Quran itu menjadi guidance untuk kita sebagai milenial untuk kemudian menjadi agen of change di masa yang akan datang. Agen perubahan. Iya. Sebagai milenial harus menyikapi Al-Quran. Apakah kita nanti akan sebagai penonton atau penentang atau kita pemeran untuk ya tadi mengamalkan Al-Quran. Nah, yang saya pertanyakan, kita kan sebagai pemuda milenial, pemuda juga kan, pemuda di Indonesia kan nanti di masa depan gitu kan, di masa depan kita akan mengalami namanya bonus demografi, di mana gitu kan, di mana usia-usia produktif lah di sana yang sangat banyak gitu kan. Jadi tuh saingan kita tuh pasti banyak kan. Nah, lantas bagaimana kita mengamalkan Al-Quran? Bagaimana kita cara menyikapi gitu kan ya, menyikapi gitu, mengamalkan Al-Quran ketika di mana masanya masa-masa tadi Kang. Bonus demografi pasti banyak saingannya Kang. Saingannya banyak. Terus itu gimana Kang? Gini, kalau kita bicara bonus demografi, artinya kan itu suatu kabar, bisa kabar buruk, bisa kabar baik, bisa jadi anugerah, bisa jadi kutukan itu kan untuk umat, untuk Indonesia gitu kan. Yang mana apa? Bonus demografi ini jadi panggung untuk milenial, panggung untuk generasi muda supaya tampil ke depan dan mau membawa bangsa ini ke arah mana. Maka ketika kita berbicara bonus demografi, kita berbicara tentang pemuda-pemuda yang jadi tonggak peradaban gitu. Maka ketika kita pun pasti ingin mengharapkan bonus demografi ini menjadi anugerah kan, supaya bangsa ini bisa bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Maka berarti di sana kita berbicara tentang bagaimana kemudian mengarahkan peradaban Indonesia ini ke arah yang lebih baik gitu. Maka ketika kita ingin berbicara tentang peradaban, kita pun harus mencontoh dari peradaban yang sudah terjadi, yang mana peradaban itu menjadi peradaban yang agung gitu. Dan salah satu peradaban yang agung adalah peradaban Islam. Islam bisa kemudian berumur peradabannya 13 abad lamanya. Itu juga menghasilkan ilmuwan-ilmuwan. Kemudian semua bidang ya. Semua bidang polimet, dan juga wilayahnya banyak kan, meliputi berbagai macam wilayah Afrika Utara gitu kan.
berbagai ras, ke Eropa. kulit putih, kulit hitam, kulit kuning semuanya kan Kulit masuk kuning. dalam Islam kan. Iya. Maka di sana kemudian kita mencontoh daripada peradaban Islam itu seperti apa. Maka yang jadi poin penting di sini kita di Nuzulul Quran melihat bahwa core atau inti dari peradaban Islam itu adalah Al-Quran sendiri. Bagaimana kemudian milenial sebagai pemeran di bonus demografi ini memiliki jiwa pemikirannya itu berdasarkan Al-Quran, sehingga apapun yang di kebijakan, pendapat, ide, gagasan semuanya itu sesuai dengan Al-Quran gitu kan. Sehingga apa? Sehingga di sana tidak bukan ya negara ini akan mampu datang ke gerbang peradaban yang agung. Nah, kalau di pembukaan undang-undang kan kita baru sampai di pintu gerbang kemerdekaan. Baru di pintu. Bisa saja kemudian ketika nanti generasi kita dekat dengan Al-Quran, menjadi pemeran di bonus demografi itu, kita menjadi pembuka kunci gerbang itu. Bahkan sudah masuk kan? Bahkan kita masuk ke sana. Maka ketika kan ada program 2045 menuju Indonesia Emas, bisa saja kemudian Indonesia Emas ketika itu emas bersama dengan Al-Quran. Emas. Ketika Al-Quran itu sudah menjadi asas di antara kehidupan umat di Indonesia, maka dengan itulah kemudian Al-Quran di Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang mulia. Karena kalau kita lihat sebenarnya gini, umat-umat atau bangsa-bangsa yang lain sudah diberikan oleh Allah amanah untuk kemudian memegang peradaban Islam di masa lalu. Orang-orang Turki sudah kan? Sudah. Orang Arab sudah. Irak. Afrika Utara sudah. Asia Tengah sudah. Eropa sudah. Tinggal siapa? Tinggal kita, Indonesia. Asia Tenggara belum. Maka bisa saja kemudian dengan bonus demografi itu jadi kabar baik gitu kan. Atau mungkin ketika kita mulai sedikit demi sedikit mencampakkan Al-Quran dalam kehidupan kita, bahkan ya melalaikan. Kita lupa akan tujuan dari Al-Quran ini. Bisa saja kemudian bonus demografi itu jadi kutukan gitu kan. Jadi justru menjadikan Indonesia itu sebagai Atlantis yang kemudian tenggelam dan hilang, tidak ada kabar apapun gitu kan. Maka itulah kemudian pentingnya bahwa Al-Quran ini harus menjadi core atau inti daripada kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semuanya berdasarkan Al-Quran. Yang kita ucapkan, apa yang kita sudut pandang, lihat ya, sudut pandang itu sesuai Al-Quran. Iya, betul. Ini itu sih, jadi kita di Nuzulul Quran ini mengambil ibrah bahwa Al-Quran ini bukan hanya bacaan saja, bukan hanya hafalan saja, bukan hanya lantunan irama indah saja gitu kan, tapi juga suatu hal yang harus diamalkan sehingga ini berdampak baik untuk kehidupan kita dan umumnya untuk umat gitu. Sebenarnya. Insya Allah. Terima kasih banyak kan ya. Oke, siap. Jadi di video kali ini guys, ini sangat spesial guys. Karena konten kali ini tuh pembahasan tentang Islam gitu kan ya. Sambil kita berbicara santai gitu kan ya, santai. Ya kalau misalkan ada yang ada baiknya bisa kalian ambil, atau ada misalkan kalimat buruknya atau kata-kata yang salah ya, dari kami gitu. Iya betul. Ya itu mohon dimaafkan ya guys ya. Mohon dimaafkan. Jadi kesimpulannya gitu, Al-Quran tuh sebagai kunci sih intinya ya. Kunci, betul. Sebagai kunci untuk generasi membangun peradaban Islam yang lebih baik ya. Iya betul. Yang lebih cerah lagi gitu ya. Jadi ya intinya Al-Quran gitu. Dekati Al-Quran. Cintai Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Waduh, mantap kali. Oke ya guys, di video kali ini mungkin cukup sekian guys. Nah, jangan lupa buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya guys, biar gak ketinggalan info-info terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.